Kita membutuhkan asar dari sahabat salaf. Ya, dan ternyata ketika kita mengkaji, ternyata terdapat di dalam hadis sahih riwayat Imam Ad-Darimi, yang mana para sahabat, ya, atau lebih tepatnya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Disebutkan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita baca terjemahnya saja. Telah mengabarkan kepada kami Al-Hakam bin Abdul Mubarak telah memberitakan kepada kami Amr bin Yahya, ia berkata, aku mendengar ayahku menceritakan dari ayahnya. Ia berkata, dahulu kami pernah duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum sholat subuh. Jadi murid sahabat mereka duduk di depan pintu ya rumah Abdullah bin Mas'ud sebelum datangnya sholat subuh. Nah, ketika ia keluar, Abdullah bin Mas'ud keluar, kami berjalan bersamanya menuju masjid. Ketika beliau keluar, ya murid tadi berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum menyaksikan Al-Qur'an 30 juz turun. Ya, Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang setia dengan Nabi Muhammad SAW. 23 tahun menyaksikan Nabi SAW. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Sabiqun awwalun dari kalangan non Quraisy, Abdullah bin Mas'ud, dan bahkan Abdullah bin Mas'ud sudah ada jaminan masuk surga. Abdullah bin Mas'ud sudah dijamin oleh Nabi SAW dia akan masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga muridnya bersama. Ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, kami berjalan bersamanya menuju masjid. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu datang menemui kami dan bertanya, apakah Abu Abdurrahman telah datang menemui kalian? Kami menjawab belum. Lalu beliau duduk bersama kami hingga Abu Abdurrahman datang. Jadi Abdullah bin Mas'ud pun tiba-tiba datang. Tatkala ia datang, kami semua berdiri dan menghampirinya karena mau pergi. Jadi tidak berdiri untuk menghormati, tidak berdiri untuk menghampirinya. Abu Musa berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, masih subuh-subuh ya. Wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, karena para sahabat mereka memanggil sahabat yang lainnya dengan kunyah, dan ini merupakan kemuliaan. Ya, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud. Nah, baru saja di masjid aku melihat suatu kejadian baru yang tidak aku sukai. Setahuku, alhamdulillah, sekalipun ia diniati kebaikan. Nah, ia bertanya, apakah itu gerangan? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, ada apa? Nah, jika kamu masih hidup, kamu akan melihatnya, kata Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa melanjutkan, aku melihat di masjid. Di sini kejadiannya ada di Irak waktu itu, tepatnya di Kufah, di sebuah masjid di Kufah. Aku melihat di sebuah masjid, sekelompok orang yang duduk melingkar. Nah, sambil menunggu sholat. Nah, setiap lingkaran ada seorang pemandunya, dan tangan-tangan mereka membawa kerikil. Dipandu satu orang, zikir jama'i. Kemudian melingkarlah. Nah, dan tangan-tangan mereka membawa kerikil. Lalu si pemandu berkata, ucapkanlah takbir 100 kali, dan mereka bertakbir 100 kali. Ya. Tuh lihat. Takbir sekali, maka mereka mengucapkan takbir. Ya. Kemudian seperti yang sekarang saat ini terjadi Al-Fatihah, maka semua Al-Fatihah. Kemudian baca surah Al-Kursi, semuanya baca ayat kursi. Kemudian ini salawat kepada Nabi, semuanya salawat Nabi. Nah, sama persis seperti ini. Dan ucapkanlah tahlil 100 kali, maka mereka pun mengucapkan tahlil 100 kali. Dan ucapkanlah tasbih 100 kali. Kemudian mereka pun mengucapkan tasbih 100 kali. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud pun bertanya kepada Abu Musa Al-Asy'ari, lantas apa yang telah kau katakan kepada mereka? Bertanya kepada Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi juga. Tetapi Abu Musa Al-Asy'ari tidak seperti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ya, masuk Islam di awal-awal 23 tahun bertemu Nabi, mendapatkan ajaran dari Nabi SAW.
Adapun Abu Musa al-Asy'ari tidak 23 tahun, hanya beberapa tahun saja bertemu dengan Nabi dan mengambil ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari pun menjawab, aku belum berkata apapun kepada mereka karena aku menunggu pendapatmu dan perintahmu. Lihatlah, seorang sahabat menemui suatu amalan yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Sehingga sahabat tersebut, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, mengembalikan perkara yang penting ini kepada ahlinya. Mengembalikan perkara penting ini kepada ulama yang lebih senior, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Tidak serta-merta langsung saja. Dan sepatutnya seperti itu. Ketika kita ditimpa suatu masalah yang pelik, susah, maka tidak boleh kita langsung mudah-mudahan langsung berfatwa. Tidak, harus kembali kepada ulama senior. Nah, didatangkan. Maka aku menunggu pendapatmu atau perintahmu, wahai Abdullah bin Mas'ud. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan, tidak sebaiknya kamu perintahkan saja mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka, serta kamu jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan hilang. Kemudian Abu Abdurrahman beranjak, Abdullah bin Mas'ud beranjak, dan kami pun beranjak bersamanya. Hingga Abdullah bin Mas'ud sampai di lokasi jamaah zikir yang diceritakan. Ia berdiri di hadapan mereka di sebuah masjid tadi, mau sholat subuh, berdiri di hadapan di lokasi jamaah yang zikir jama'i tadi. Ia berdiri di hadapan mereka dan berkata, apa yang sedang kalian lakukan? Ya, yang tadi pemandu yang lingkaran tadi, dia mengatakan takbir 100 kali, ya, kemudian tahlil 100 kali, tasbih 100 kali, ya kan? 100 kali, 100 kali, 100 kali. Nah, kemudian apa yang kalian lakukan? Ya, maka mereka pun menjawab, wahai Abu Abdurrahman, ini adalah batu-batu kerikil untuk menghitung takbir, tahlil, dan tasbih. Ia pun berkata, hendaklah kalian menghitung. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hendaklah kalian menghitung dosa-dosa kalian saja. Aku menjamin amal kebaikan kalian tidak akan hilang. Celakalah kalian umat Muhammad SAW, alangkah cepatnya masa kehancuran kalian. Padahal mereka, para sahabat Nabi SAW masih banyak. Lihat, karena Abdullah bin Mas'ud tidak sahabat yang terakhir meninggal, masih banyak sahabat-sahabat, masih banyak gitu. Dan baju mereka belum basah, maksudnya belum dimandikan, belum meninggal juga. Nah, juga periuk belum pecah, dan zat yang jiwaku berada di genggamannya, yaitu Allah SWT. Sesungguhnya kalian seakan-akan memiliki agama yang lebih baik dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau kalian sengaja hendak membuka pintu kesesatan. Lihat, Abdullah bin Mas'ud berkeyakinan sebuah bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang bagus. Tidak ada bid'ah yang bagus. Ya, tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah yang baik, yang wajib, yang sunnah, tidak ada. Semua bid'ah itu ada kesesatan. Dan bid'ah itu adalah setiap hal yang tidak ada tuntunan dari Nabi.